Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini kita bakal nge-review Huawei P40 Pro setelah HP ini diluncurin dari 6 bulan lalu. Kira-kira HP ini tuh masih worth it apa enggak buat dibeli di akhir tahun 2020 ini atau bahkan di tahun 2021? Buat kalian yang penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai sektor desain dan juga build quality dari Huawei P40 Pro ini. Dimana saat pertama kali gue ngeliat Huawei P40 Pro ini, gue langsung auto jatuh cinta dengan desain dari Huawei P40 Pro ini. HP ini memiliki desain yang bagus banget, dimana HP ini menggunakan warna silver dengan finishing matte yang bikin HP ini tuh jadi kelihatan keren banget. Di sini desain kamera dari Huawei P40 Pro yang bertuliskan Leica ini juga berpadu pas dengan desain dari Huawei P40 Pro, yang dimana ini sukses bikin gua bisa bilang kalau desain dari Huawei P40 Pro ini adalah salah satu yang terbaik untuk tahun 2020 ini. Untuk material bodinya sendiri, HP ini menggunakan bahan dasar kaca pada bagian depan dan juga belakangnya, serta menggunakan frame aluminium yang bikin HP ini jadi punya build quality yang berasa solid. Lalu yang gue suka dari HP ini yaitu HP ini punya handling yang oke banget, dimana Huawei P40 Pro ini berasa pas banget saat dipegang menggunakan satu tangan aja. Selain itu, HP ini juga ada dilengkapi dengan fitur IP68 yang bikin HP ini jadi lebih tahan terhadap air dan juga debu. Berlanjut ke bagian depan, HP ini juga memiliki desain yang unik, di mana layar dari Huawei P40 Pro ini memiliki lengkungan di keempat sisi layarnya. Lalu untuk spek layarnya sendiri menurut gua juga udah cukup oke, di mana HP ini memiliki layar berukuran 6,58 inci dengan panel OLED 90Hz dan juga memiliki resolusi Full HD+. Di sini sayang banget Huawei itu belum mengadopsi layar 2K. Namun meskipun begitu, gue bisa bilang kalau layar dari HP ini tuh masih tajam dan juga warnanya bagus banget. Tapi untuk kegiatan multimedia kayaknya Huawei P40 Pro ini emang bukan jagonya, karena audio dari HP ini juga masih menggunakan setup mono speaker aja, sedangkan HP-HP flagship lainnya udah pada pakai setup dual stereo speaker. Meskipun kualitas suara yang dihasilin dari Huawei P40 Pro ini juga nggak jelek, tapi menurut gua suaranya ini emang masih kalah apabila dibandingkan dengan HP-HP flagship lainnya yang udah pakai dual stereo speaker. Lanjut ke sektor dapur pacunya, HP ini ditenagai oleh chipset Kirin 990 5G, dan chipset ini juga ditemani dengan RAM 8GB serta memori internal 256GB yang cuma bisa ditambah dengan nano memory card dari Huawei. Untuk AnTuTu benchmarknya, HP ini berhasil mendapatkan skor 507.000 yang bisa dipastikan HP ini tuh memiliki performa yang ngebut banget. Di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan HP ini bisa dimainin di grafik smooth ekstrim sampai Ultra HD di frame rate ultra. Untuk gameplaynya sendiri, meskipun HP ini memiliki benchmark yang di bawah Snapdragon 865 atau Apple A13 Bionic, tapi gue ngerasa HP ini memiliki performa yang sama ngebutnya dengan dua chipset tersebut. Di sini gue pakai buat main game PUBG Mobile, dan HP ini nggak ngalami lag sama sekali ataupun touch delay. Malah gue bisa bilang kalau performa dari Huawei P40 Pro ini stabil banget buat main game, dan untuk suhunya juga masih aman-aman aja. Lalu chipset ngebut dari Huawei P40 Pro ini juga ditunjang dengan baterai yang super awet, di mana HP ini memiliki baterai berukuran 4200 mAh. Meskipun ukuran baterainya terlihat biasa-biasa aja untuk tahun 2020 ini, tapi emang software Huawei itu emang bagus banget untuk urusan manajemen baterai. HP ini selalu bisa bertahan untuk satu harian penuh dari pagi sampai malam dengan waktu SOT di angka 7 jam. Untuk chargingnya sendiri, HP ini juga udah ngebut banget, di mana HP ini dibekali dengan charger 40 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam aja. Selain itu, Huawei P40 Pro juga ada dibekali dengan fitur fast wireless charging 40 watt, meskipun itu dijual secara terpisah. Berlanjut ke sistem operasinya, di sini Huawei P40 Pro menggunakan EMUI 10.1.0 yang memiliki basis Android 10. Lalu kalau kita ngomongin HP-nya Huawei, brand ini adalah satu-satunya merek HP Android resmi di Indonesia yang nggak memiliki dukungan Google Mobile Service. Jadinya HP ini tuh nggak bisa mengakses berbagai aplikasi dukungan Google seperti Google Chrome ataupun YouTube. Tapi untungnya HP ini masih bisa akses email, meskipun ini tuh dari aplikasi email bawaan dari Huawei. Oh iya, selama gue pakai HP Huawei ini, gue juga ngerasa app gallery di Huawei ini tuh masih belum cukup untuk kebutuhan gue, dimana masih banyak aplikasi-aplikasi yang belum tersedia di Huawei App Gallery. Tapi HP ini memiliki fitur Petal Search yang berfungsi sebagai search engine, dimana kita bisa mencari aplikasi-aplikasi yang nggak ditemuin di Huawei App Gallery. Tapi nggak semua aplikasi bisa di-download, dan contohnya adalah aplikasi-aplikasi Google yang nggak bisa di-download di HP ini.
Tapi selama experience gue pakai Huawei P40 Pro ini, so far gue lumayan nyaman dengan UI yang ada di HP ini. Tapi jujur aja gue nggak nyaman dengan ketiadaan GMS yang menjadi deal breaker banget untuk HP ini. Berlanjut ke sektor kameranya, di sini merupakan letak kekuatan dari Huawei P40 Pro, di mana HP ini membawa setup 4 buah kamera belakang dan HP ini juga bekerja sama dengan Leica dalam R&D kamera mereka. Lalu untuk kameranya sendiri, di sini untuk kamera utama dari Huawei P40 Pro memiliki resolusi 50 megapiksel f1.9 dan juga udah dilengkapi dengan OIS. Untuk kamera keduanya yaitu kamera ultrawide 40 megapiksel f1.8 dan gak lupa juga ada lensa periskop 12 megapiksel f3.4 5x optical zoom yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Lalu kamera terakhir yaitu depth sensor. Dan untuk hasil fotonya di sini Huawei P40 Pro bisa hasilin gambar dengan detail yang super tajam di berbagai kondisi. Dan gue bisa bilang kalau Huawei P40 Pro ini adalah salah satu HP dengan kamera terbaik yang pernah gue pakai selama ini. Untuk kemampuan zoomnya, HP ini juga bisa ngezoom sampai 50 kali dan menurut gue hasilnya juga masih oke banget. Paling satu-satunya keluhan gue mengenai kamera dari HP ini yaitu lensa ultrawide-nya yang memiliki FOV yang kurang lebar. Tapi gue berharap di generasi berikutnya Huawei bisa nambahin FOV di kamera ultrawide-nya agar bisa ambil foto dengan angle yang lebih lebar. Lalu meskipun HP ini nggak memiliki kamera makro, tapi HP ini juga masih bisa ngambil foto close up dan hasilnya menurut gue masih bagus banget. Masuk ke foto low light, di sini merupakan kekuatan dari Huawei P40 Pro ini, di mana kamera Huawei P40 Pro ini bisa banget buat diandelin. Karena di sini semua hasil foto dari Huawei P40 Pro ini masih bagus banget, meskipun kita cuma pakai mode auto aja. Untuk fitur night mode-nya gue ngerasa fitur ini tuh cuma dibutuhin saat kondisinya benar-benar extreme low light, karena dari mode auto aja HP ini udah bisa ngasilin gambar dengan detail dan juga kecerahan yang bagus banget. Lanjut ke videografinya, di sini secara default Huawei P40 Pro bakal pakai kamera ultrawide-nya untuk ambil video, dan di sini gue juga udah ngetes baik menggunakan kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya sebagai default. Di sini kedua kameranya bisa ngerekam video yang bagus di resolusi 1080p maupun 4K, dan yang paling gue suka yaitu di resolusi 4K 60fps. Di sini kamera Huawei P40 Pro tuh masih bisa ngasilin video yang stabil banget, dan menurut gue ini layak banget buat disejajari dengan HP-HP flagship lainnya. Lanjut ke kamera depannya, di sini Huawei P40 Pro memiliki kamera depan 32 megapiksel f2.2 dan kameranya ini juga dilengkapi dengan depth sensor. Lalu untuk hasil fotonya, di sini Huawei P40 Pro bisa ngasilin gambar dengan kamera depan yang bagus banget, di mana hasil fotonya itu detail dan juga warnanya masih natural. Lalu untuk mode portraitnya, HP ini juga masih bisa ngasilin gambar yang bagus dengan efek bokeh yang menurut gua rapi banget. Oh iya, selain fotografi di kamera depan dari Huawei P40 Pro ini yang udah bagus, HP ini juga memiliki videografi di kamera depannya yang juga udah support 4K 60fps. Dan untuk contoh hasilnya langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Nah, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Huawei P40 Pro di resolusi 4K 60fps. Di sini menurut gua viewing angle-nya tuh agak sedikit sempit ya. Tangan gua udah mentok di ujung tapi viewing angle-nya tuh cuma segini aja. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi itu semua adalah hasil foto dan juga video dari Huawei P40 Pro. Dan gue bisa bilang ini adalah salah satu HP dengan kamera terbaik di tahun 2020 ini, baik kamera depannya maupun kamera belakangnya. Lanjut mengenai harganya sendiri, untuk kondisi second bergaransi resmi HP ini dibanderol dengan harga 9 jutaan, sedangkan untuk kondisi barunya di sini Huawei P40 Pro dijual dengan harga 11 jutaan. Dengan harga tersebut, gue masih bisa banget ngerekomendasiin Huawei P40 Pro ini, terutama buat kalian yang cari performa ngebut dan juga cari kamera terbaik dari sebuah HP. Tapi buat kalian yang punya ketergantungan terhadap Google Mobile Service, menurut gue kalian mending lupain HP ini, karena HP ini tuh emang gak cocok buat kalian. Oke, jadi segitu dulu aja review dari Huawei P40 Pro pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video. Gua Bang Jo Review dan seperti biasa, have a nice day.